Ya Tuhan, ketika kami berkata Engkau baik, kiranya itu tidak hanya sekedar ucapan bibir kami, tetapi itu muncul dari hati kami yang terdalam. Itu keluar dari pikiran kami. Karena kami melihat kebaikan Tuhan, bukan hanya karena ketika kami merasakan berkat-berkat-Mu, bukan hanya karena ketika segala sesuatu di sekitar kami adalah baik dan kami berkata Engkau baik. Ya Tuhan, hari ini Tuhan, kami rindu ketika kami datang kepada Engkau, firman Tuhan boleh menolong kami, menunjukkan kepada kami apa makna daripada kebaikan Tuhan. Dan ketika kami memahami bahwa Engkau baik ya Tuhan, kami dapat merespon kebaikan Tuhan itu dengan benar. Karena itu Tuhan, kami ingin menundukkan diri kami ya Tuhan. Baik setiap kami yang duduk dan mendengarkan, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Setiap kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Kami semakin berkenan kepada-Mu dan menjalankan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga akan menghampiri meja perjamuan. Kiranya ini juga mengingatkan kami akan kasih, akan kebaikan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus. Terima kasih Allah hidup. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang, lifter sekalian. Biasanya saya bilang silakan duduk ya, hari ini nggak usah ya. Biasanya sebelum khotbah kita pada berdiri semua ya. Hari ini saya yang berdiri, teman-teman duduk ya. Rekan-rekan, tidak terasa kita memasuki paruh kedua ya di tahun 2025. Ini sudah masuk bulan ke-7 ya. Artinya separuh perjalanan tahun 2025 ini sudah kita lalui. Dan kita percaya Tuhan baik kepada setiap kita. Benar bukan? Halo? Tuhan baik kepada kita? Amin ya. Semoga saya nggak berdiri sendiri ya di sini ya. Ada respon juga dari rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan, sejak bulan Mei kita merenungkan beberapa bagian firman Tuhan yang biasanya berseri setiap bulannya. Ya. Di bulan Mei kita belajar tentang faith in action, iman di dalam tindakan. Ini mengajak setiap kita secara pribadi ya, boleh mempraktekkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menyebabkan kita sebagai satu pribadi yang boleh semakin mengakar di dalam firman Tuhan. Dan kemudian rekan-rekan sekalian, jika kita melihat di bulan Juni kemarin, ya, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak hidup sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil sebagai satu komunitas yang disebut gereja. Dan sebagai komunitas, Tuhan ingin kita terhubung satu dengan yang lainnya dan boleh menjalani kehidupan kita bersama-sama. Dan kita boleh bertumbuh di dalam kesatuan. Ya. Bisa saja kita hidup bersama, tetapi ya, kita tidak bertumbuh di dalam kesatuan. Ya. Kalau kita lagi jalan-jalan di pinggir jalan, ya, banyak orang yang berjalan bersama dengan kita, tetapi mungkin tujuannya berbeda-beda, bahkan kita tidak kenal satu dengan yang lainnya. Tetapi di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, untuk boleh bertumbuh bersama. Ya.
Dan tidak sekedar bertumbuh bersama, tetapi bertumbuh di dalam sebuah kesatuan. Dan pada bulan Juli ini, kita akan memikirkan satu tema tentang overflowing goodness, being God's of grace. Ya. Kebaikan yang melimpah menjadikan kita saluran anugerah atau kasih karunia Tuhan. Melalui tema-tema khotbah, diharapkan kita secara pribadi boleh bertumbuh. Menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kebaikan kita kepada sesama sebagai saluran anugerah yang sudah kita miliki. Dan sebelum kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kebaikan kepada sesama kita, maka pada minggu ini kita akan mempelajari sebuah tema Encountering the Source. Ya. Berjumpa dengan sumber God's unfailing goodness. Kebaikan Allah yang tak pernah gagal. Sumber daripada kebaikan kita itu harusnya berasal daripada Allah. Dan kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang tak pernah gagal. Yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-34. Ada 2 ayat yang menjadi konsentrasi kita, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Mari kita boleh membacanya bersama-sama rekan-rekan sekalian. Karena ini hanya 2 ayat, kita akan membacanya bersama-sama ya. Kiranya kita boleh beriringan bersama teman-teman, tidak saling mendahului ya, karena ini bukan perlombaan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Stop sebentar di sana. Di depannya di sini maksudnya adalah Musa. Mari kita lanjutkan. Dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, ini adalah Corrie ten Boom. Corrie ten Boom lahir di sebuah keluarga Kristen yang taat di negeri kincir angin negeri Belanda. Di masa Perang Dunia Kedua, Belanda dikuasai oleh Nazi Jerman. Dan kita tahu bahwa Hitler, pimpinan daripada Nazi Jerman, begitu membenci orang Yahudi, mereka menangkap dan mengirim orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi. Dan ketika itu keluarga ten Boom adalah sebuah keluarga yang mengasihi sesamanya dan menjadikan rumah mereka tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan rumah mereka tempat persembunyian bagi orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi Jerman. Dan akibat daripada tindakan mereka, seisi keluarga ten Boom itu ditangkap dan kemudian dikirim ke kamp konsentrasi. Di antaranya adalah ayah dari Corrie ten Boom dan kakaknya, Betsy. Dan begitu kerasnya kehidupan di kamp konsentrasi, ya, kekurangan makanan dan pekerjaan yang harus mereka lakukan, kehidupan yang begitu susah. Akhirnya ayah daripada Corrie yang
umurnya sudah cukup lanjut waktu itu meninggal. Tak lama kemudian kakaknya Betsy karena kekurangan gizi akhirnya Betsy pun meninggalkan dunia ini. Pastinya kehilangan ayah dan kakak yang begitu dekat cukup membuat hati Corrie terpukul. Namun demikian dia tetap berusaha untuk bertahan di tengah-tengah sulitnya kehidupan di kamp konsentrasi itu. Sampai akhirnya perang pun usai dan Corrie ten Boom dapat lepas daripada kamp konsentrasi itu. Dan selepas daripada perang dunia kedua itu, Corrie ten Boom menjadi seorang penginjil yang mengkhotbahkan tentang pengampunan dan kasih Tuhan. Pada suatu hari ketika dia sedang melayani, ada seorang bapak yang datang mendekati dia, dan kemudian bapak itu datang dan berusaha untuk menjabat tangan Corrie ten Boom. Dia berkata, saya dulu adalah penjaga kamp konsentrasi. Saya sudah bertemu Tuhan Yesus. Bolehkah engkau memaafkan saya? Tangan Corrie ten Boom begitu bergetar ketika berusaha memegang tangan mantan penjaga kamp konsentrasi ini. Tidak hanya tangannya yang bergetar, hatinya juga bergetar. Karena baginya sesungguhnya sulit baginya untuk bisa mengampuni orang yang menyebabkan kehidupannya begitu sulit ketika di kamp konsentrasi. Apalagi kedua orang yang dia kasihi akibat di camp itu harus meninggalkan dunia ini. Namun kemudian dengan suara tergetar dia berkata, aku memaafkan engkau. Ketika orang bertanya kepada Corrie ten Boom, gimana kamu bisa mengampuni orang yang menyebabkan satu bagian kehidupanmu begitu sulit, ya, menjadi bagian yang mungkin menjadi mimpi buruk di dalam kehidupanmu? Corrie ten Boom menjawab dengan jawaban yang demikian, rekan-rekan sekalian. Ya. Itu bukan karena saya, tapi karena kebaikan Allah yang tidak pernah gagal. Jika Corrie ten Boom menggunakan kekuatannya sendiri, ya, dia tidak mampu memaafkan orang itu. Tetapi dia menyadari dia bisa melakukannya oleh karena ada kebaikan Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Rekan-rekan sekalian, Allah yang kebaikannya tidak pernah gagal, itu pula yang dikisahkan di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. Keluaran pasalnya yang ke-34. Keluaran pasalnya ke-34 adalah kelanjutan daripada beberapa kisah sebelumnya tentang orang Israel, ya, yang oleh Tuhan dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka berseru-seru di tengah-tengah perbudakan, Tuhan bebaskan kami. Dan kemudian Tuhan mengirimkan Musa untuk boleh membebaskan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak hanya mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka dihambat dengan laut Teberau. Tuhan membelah laut itu, memberikan mujizat kepada mereka, mereka bisa melewati akan laut itu. Dan kemudian di dekat Gunung Sinai, disitulah Tuhan menyapa umatnya. Aku mau datang, aku mau menjadikan engkau umatmu. Tetapi kehadiran Allah yang ditunjukkan dengan guntur, ya, halilintar, ya, yang menunjukkan kuasanya, menyebabkan hati orang Israel tergetar dan mereka berkata, aku tidak mampu datang ke hadirat Tuhan. Maka mereka berkata kepada Musa, Musa engkau saja yang berangkat, Musa engkau saja yang naik ke atas. Dan mereka pun naik ke atas. Musa naik ke atas, dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika Musa naik
ke Gunung Sinai. Hari lewat hari, minggu lewat minggu, Musa tidak juga turun. Maka orang Israel pun berpikir, jangan-jangan Musa sudah mati. Maka mereka berbicara kepada Harun, Harun tolonglah kami, pimpinlah kami. Kami adalah umat yang tidak punya pimpinan. Maka Harun pun teringat ya, bagaimana orang-orang Mesir menyembah Allah mereka. Maka disitulah orang Israel menyembah kepada patung anak lembu emas. Mereka menyembah kepada patung itu. Mereka lupa kepada Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka lupa kepada Allah yang sudah menghantar mereka melewati laut Teberau. Dan ketika itu Musa pun turun dan melihat bagaimana mereka berpesta pora. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, menyembah Allah mereka. Melihat tindakan orang Israel. Musa yang memegang 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan menjadi marah. Dan dia menjatuhkan loh batu itu. Dan tidak saja Musa yang marah, Allah juga marah. Ya. Bahkan Allah mengatakan, sudah ini bangsa yang tidak berguna. Sudah saya hancurkan saja mereka, saya musnahkan mereka. Saya akan membangkitkan satu generasi yang baru dari Musa. Namun demikian Musa datang kepada Tuhan, memohon pengampunan bagi orang Israel. Dan ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan meminta Musa untuk membuat kembali 2 loh batu yang telah dia hancurkan. Dan dia berkata kepada Musa, melalui apa yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-6 dan di ayatnya yang ke-7. Allah tidak menyatakan kemarahannya dengan halilintar, dengan guntur, tetapi memberikan sabdanya kepada Musa. Dan sesungguhnya ucapan Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita, di tengah-tengah kegagalan manusia, di tengah-tengah kegagalan bangsa Israel melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi Allah tetap menyatakan kebaikannya. Dan kebaikan Allah itu tidak pernah gagal. Rekan-rekan sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, ya, apa makna kebaikan Tuhan bagi kita? Dan ketika kita memahami apa itu kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa meresponinya? Rekan-rekan sekalian, lifter sekalian, sesungguhnya kebaikan Tuhan itu adalah identitasnya yang tidak berubah. Pada ayat ke-6 di situ dikatakan, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Di situ dikatakan Allah penyayang, pengasih panjang sabar, berkelimpahan kasihnya, ya, dan setia. Itu semua adalah sifat-sifat yang Allah tunjukkan. 5 sifat yang Allah tunjukkan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dan di depan, ya, 5 sifat itu, di situ dikatakan Tuhan, Tuhan. Ya. Rekan-rekan sekalian, kata Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, jika ditulis dengan huruf besar, ya, Tuhan,
Di dalam bahasa aslinya adalah Yahweh, YHWH. Ya, dibacanya Yahweh. Orang Yahudi yang dalam menulis Yahudi kuno, Alkitab dalam bahasa Ibrani itu tidak punya huruf vokal. Ya. Jadi hanya ditulis konsonannya saja. Dan YHWH ini menunjukkan siapakah Allah daripada bangsa Israel. Ini mengingatkan kita ketika Musa berada di padang Median. Dia menggembalakan domba. Dia lari dari tanah Mesir karena dia telah membunuh orang. 40 tahun dia menggembalakan. Satu hari dia berjumpa dengan sebuah semak yang terbakar. Yang mengeluarkan api namun tidak terbakar hangus. Dan dari tengah-tengah api itu muncul suara yang memanggil dia. Dan ketika Musa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Allah menjawab, aku adalah aku. Satu identitas yang tidak berubah. Dan dari kata aku adalah aku di dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani. Itu menjadi akar kata YHWH. Yahweh itulah Allah daripada bangsa Israel. Dan Allah itu adalah Allah yang menyatakan kebaikannya. Allah yang tidak berubah dari sekarang, dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan itulah yang penulis Ibrani sampaikan kepada kita. Yesus Kristus tetap baik kemarin maupun hari ini atau sampai selama-lamanya. Kristus dalam keilahiannya menunjukkan dia adalah pribadi yang tidak berubah. Dan itulah Allah kita, Allah yang tidak berubah. Dan lifters sekalian, Allah tidak mendasarkan kebaikannya atas kelayakan manusia. Kalau kelayakan kita yang dihadapkan kepada Allah, siapakah yang layak menerima akan kebaikan Allah? Tetapi Allah baik itu oleh karena hanya daripada karakter yang dimilikinya. C.S. Lewis adalah seorang sastrawan kalau saya boleh bilang, penulis buku dan juga teolog awam dari Inggris, tepatnya Irlandia. Ya, dia menjadi dosen sastra di Cambridge. Dia mengarang begitu banyak buku dan salah satu buku yang teman-teman mungkin tahu harusnya adalah Narnia. Ya. Narnia ditulis oleh C.S. Lewis. Sebenarnya itu adalah gambaran tentang Kristus yang berkorban dan menyelamatkan umatnya. Tokoh Aslan, singa itu adalah gambaran singa Yehuda yang menyelamatkan umatnya. Dan kalau teman-teman tahu, C.S. Lewis ini bersahabat dengan J.R. atau saya lupa depannya, Tolkien, yang membuat atau mengarang perjalanan Lord of the Rings. Ya, mereka dua orang yang bersahabat. Dan di dalam buku yang salah satu buku yang ditulisnya The Problem of Pain, ya, di situ dikatakan Allah berkeras mengasihi kita tidak karena kita layak dikasihi, tetapi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Sesungguhnya ketika Tuhan mengasihi kita, itu bukan penyebabnya adalah karena diri kita. Tetapi karena Allah sendirilah yang menjadi sumber kasih itu. Rekan-rekan lifter sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, sadarkah kita bahwa Allah itu baik? Dan kebaikan Allah itu tidak bergantung dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Saya tidak tahu dengan kondisi rekan-rekan sekalian saat ini. Ketika saudara bergumul
dengan pekerjaan usaha kalian. Mungkin ada yang mahasiswa yang masih belajar, atau bergumul dengan relasi, entah relasi di dalam keluarga, relasi di dalam rekanan. Anda di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Adakah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik? Dan ketika kita tahu Tuhan itu baik, adakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang baik itu? Bukan sekedar kepada harta yang kita miliki, pengetahuan, kemampuan kita, skill yang kita miliki. Tetapi justru kepada Allah yang baik itu. Yang kepadanya kita boleh menyandarkan diri. Saudara sekalian, adakah kita tahu Allah itu baik? Dan hal yang kedua, selain kita memahami bahwa Allah memiliki identitas bahwa Ia adalah Allah yang baik, kita juga perlu kebaikan Allah itu juga menuntut respon dari kita yang kudus dan penuh dengan rasa syukur. Di bagian itu dikatakan ayat 6b dan ayat 7 dikatakan berlimpah-limpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah di dalam hukuman. Lifter sekalian, kata setia di situ menunjukkan Allah yang konsisten dengan karakter dan janjinya. Seperti yang saya katakan, itu adalah identitas Allah sendiri. Dan kasih setia itu juga menunjukkan kasih Allah yang setia walaupun umatnya tidak setia. Walaupun umatnya mengalami kegagalan. Sebagai manusia kadang kita gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun demikian, di dalam kegagalan itu bukan berarti Tuhan excuse kepada kita. Enggak apa-apa, gagal lagi, terus aja ya, lakukan itu. Tetapi di situ dikatakan tetapi tidak sekali-kali ya membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tuhan menerima kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kegagalan kita, tetapi Tuhan tidak bisa membiarkan kesalahan itu terus terjadi. Sekalipun Allah itu baik dan mengasihi kita, Allah sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, pernah mengatakan, grace is free but not cheap. Anugerah Allah itu adalah gratis, tetapi bukan murahan. Kita sering berpikir bahwa sesuatu yang gratis itu adalah sesuatu yang murahan. Ya, memang kadang ya kalau kita ya bikin sesuatu gratis itu karena ya harganya sangat murah lah ya. Biasa kalau panitia begitu ya, bikin souvenir dicari harganya yang paling minim. Kenapa? Karena gratis gitu ya. Coba kalau bayar ya, pasti dicari yang lebih baik. Tetapi ketika dikatakan anugerah itu gratis, free, bukan berarti itu adalah sesuatu yang murahan, rekan-rekan sekalian. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 19, di situ Petrus mengingatkan kita bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang sifatnya sementara. Bukan dengan emas perak yang menurut dunia itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Yang tidak bernoda dan tidak
bercacat. Begitu mahalnya ya, anugerah Allah. Sehingga itu harus diberikan free kepada kita. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Dan oleh karena itu kita mendapatkannya secara free. Tetapi itu bukan yang murahan. Rekan-rekan, ketika kita memahami kasih Allah yang demikian, adakah kita meremehkan kebaikan Allah? Adakah kita ketika jatuh di dalam dosa mengatakan, ya nggak apa-apalah, Tuhan kan Maha Pengampun. Ya, nanti kita juga diampuni lagi. Kita lupa ada konsekuensi di dalamnya. Dan ketika kita mendapatkan keselamatan di dalam dia, adakah kita merasakan rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu anaknya sendiri. Tidak akan dia memberikan apapun yang ada di dunia ini bagi setiap kita. Rekan-rekan sekalian, salib adalah puncak daripada kasih dan kebaikan Allah. Roma 5 ayat 8 Paulus mengatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus tidak mati ketika kita sudah bertobat. Kristus tidak mati ketika kita baik-baik saja. Tetapi ketika kita berdosa, disitulah Kristus telah mati bagi kita. Salib adalah bukti daripada kekuatan dan kasih Allah. Kebaikannya yang tak pernah gagal. Dan bukanlah menunjukkan kelemahan Allah. Sesungguhnya di atas kayu salib Allah menunjukkan kasih dan keadilannya. Kasih Allah tidak ingin manusia berada di dalam penghukuman. Tetapi keadilan Allah tidak dapat melepaskan orang daripada hukuman. Dan di atas kayu salib, kasih dan keadilan Allah bertemu. Dan di sanalah Kristus mati untuk kita. Kita yang tidak layak. Kita yang dulu adalah seteru Allah, kita adalah musuh Allah. Diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematiannya di atas kayu salib. Hari ini kita akan menghampiri akan meja perjamuan. Perjamuan kudus, boleh slide berikutnya, bantu saya. Sesungguhnya adalah sebuah peringatan bagi kita. Roti mengingatkan kita kepada tubuh Kristus yang menderita bagi kita. Seperti sebuah roti yang dipecah-pecahkan, itulah tubuh Kristus yang menderita demi menanggung dosa kita. Dan ketika kita menerima cawan itu dimateraikan dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan dosa kita. Di dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Dia. Peringatan akan pengorbanannya. Peringatan akan kasih yang dinyatakan kepada kita. Sesungguhnya perjamuan kudus menolong kita, membantu kita mengingat kembali akan kasih Allah yang tidak pernah gagal. Kasih Allah yang selalu bersama dengan kita. Mari kita merefleksikan apa yang sudah firman Tuhan katakan kepada kita.
sambil menyiapkan hati kita, mari kita katakan, kita pujikan, ingat kasih-Nya, ingat akan kebaikan-Nya. Kasih Tuhan menghantarkan Dia di atas kayu salib. Kebaikan-Nya menyucikan kita dari segala dosa. Boleh masuk ke slide berikutnya? Mari kita mengingat kasih Tuhan, kita mengingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat akan kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan kasih-Mu. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami. Dan itu Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mengingat akan kasih Tuhan itu. Kiranya kasih itu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mengingat kembali kasih Allah, kasih itu boleh kami salurkan kepada sesama kami. Kami boleh menyatakan kebaikan dan kasih kami kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami akan menghampiri akan meja perjamuan ini. Ini kami boleh menghampirinya dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat. Karena Engkau Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Lifter sekalian, perjamuan kudus bermakna kita memperingati dan memberitakan kematian Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah rasa syukur kita atas karya keselamatan Kristus
melalui pengorbanan tubuh dan juga darahnya. Perjamuan kudus adalah perayaan akan kebangkitannya yang menyatakan kemenangannya atas maut dan kematian. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa kita menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan kita mengharapkan kita akan menikmati perjamuan kawin anak domba. Dan kita boleh duduk makan dan minum bersama dengan Kristus di hari akhir kelak. Melalui perjamuan kudus, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita, sehingga iman kita boleh bertumbuh. Dan kita mengalami akan kehadiran Kristus bersama dengan Dia di dalam perjamuan kudus ini. Saudara sekalian, perjamuan kudus ditujukan kepada jemaat GKI Anugerah yang telah menerima baptisan dewasa dan bagi mereka yang telah mengaku iman secara pribadi atau CD. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut rekan-rekan yang berasal daripada gereja lain yang juga sudah mengalami baptisan dewasa atau juga CD yang telah siap untuk boleh bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini bersama kami di tempat ini. Ketika kita menghampiri akan meja perjamuan ini, sesungguhnya kita diingatkan akan ketidaksempurnaan kita. Dan kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita, memperbaharui akan kehidupan kita, dan memampukan kita untuk menyaksikan kasih Kristus melalui kehidupan kita, dan melayakkan kita untuk boleh menerima roti dan cawan ini. Mari sebelum kita menerima roti yang menghadirkan tubuh Kristus dan cawan yang telah dimateraikan dengan darahnya, mari kita siapkan hati mengakui segala dosa kita, sehingga kita boleh layak menerima akan roti dan cawan ini. Mari kita menundukkan kepala. Ya Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan itu. Namun kami menyadari Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah gagal itu harus kami hadapi sebagai manusia yang seringkali gagal dan tidak dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu Tuhan, memahami kebaikan-Mu itu, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Bukan karena kami meremehkan akan kebaikan-Mu Tuhan, tetapi kami justru memahami begitu besarnya kebaikan Tuhan bagi kami. Tanpa Engkau kami tidak mendapatkan pengampunan yang sejati. Karena itu Tuhan, layakkan kami ketika kami menerima roti dan cawan ini. Kami benar-benar mengingat akan tubuh Kristus yang tercurah yang terpecah bagi kami, dan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan mengadakan perjamuan bersama. Kemudian Ia mengambil roti dan setelah mengucapkan berkat, Ia berkata, "Inilah roti yang menghadirkan akan tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian Ia mengangkat cawan dan Ia berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Ingatlah akan aku setiap kali engkau meminumnya." Roti dan cawan akan dibagikan karena setiap kita yang telah menyiapkan hati, kita boleh menerima roti dan cawan ini dengan
bangkit berdiri. Dan silakan rekan-rekan mempersiapkan membuka bungkusnya. Dan juga membaca ada ayat-ayat di sana, dan kiranya ini boleh menjadi bagian yang kita bawa pulang. Firman Tuhan yang mengingatkan kita. Sambil roti dan cawan akan diedarkan oleh para diaken, mari kita mengingat kembali akan kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Bagi kita yang sudah menerima roti dan cawan, saya mengundang kita tetap berdiri di tempat kita. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia. Saya mengundang jemaat yang sudah menerima, boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Persiapkan roti dan cawan, peganglah roti di tangan kanan kita. Besar kasih Allah pada kita. Singer akan menyanyikan pujian ini. Saya mempersilakan setiap kita untuk boleh berdoa, mengingat kasih Tuhan, mengingat kebaikan-Nya yang tidak pernah gagal. Sekalipun berulang kali kita gagal di hadapan-Nya, tetapi Tuhan masih tetap menerima kita. Anugerah yang besar itu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Masih adakah yang belum menerima roti? Baik. Mari kita memegang roti di tangan kanan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena tubuh-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami yang harusnya terpaku di atas kayu salib, menanggung dosa kami. Tetapi Engkau telah menggantikannya. Inilah roti yang menghadirkan tubuh Kristus, yang dipecah-pecahkan bagi Engkau, agar kita mendapatkan persekutuan di dalam tubuh-Nya. Terimalah, makanlah. Mari kita memegang cawan di tangan kanan kita. Ya Kristus Yesus, Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib, agar setiap kami, dosa kami yang tidak dapat diampuni,
oleh karena darah-Mu, dosa yang merah seperti krimisi itu menjadi putih seperti bulu domba. Ingatkan kami Tuhan, untuk dosa kami yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Dan kiranya kami boleh menjaga kekudusan hidup kami. Inilah cawan yang dimateraikan dengan darah Kristus yang tercurah agar kita mendapatkan persekutuan di dalam darahnya. Terimalah, minumlah. Kami bersyukur kepada Allah yang kebaikannya tidak pernah gagal. Yang mengirimkan Yesus Kristus, yang menunjukkan kasih dan juga keadilan Allah dinyatakan bagi umat manusia. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami mendapatkan persekutuan di dalam tubuh dan di dalam darah-Mu. Sehingga kami yang harusnya binasa di dalam dosa, kami mendapatkan keselamatan itu. Dan kiranya kami boleh mensyukuri atas hidup kami yang sudah ditebus. Kami juga bersyukur melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan, Engkau tidak hanya Allah yang mati di atas kayu salib, tetapi Engkau Allah yang bangkit, yang menyatakan kemenangan-Mu atas maut dan kematian. Jika Tuhan sudah menang atas maut dan kematian, sebagai umat-Mu, seharusnya kami juga menjadi umat-umat pemenang. Dalam kehidupan kami Tuhan, dengan kuasa-Mu kami dapat menghadapi segala pergumulan yang ada. Karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Ingatkan kami akan hal ini Tuhan. Dan kiranya ini menjadi pertolongan dan kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami selama ini dan juga ke depan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang semua bangkit berdiri, kita pujikan kembali, ingat kasih-Nya.